Halo semuanya, selamat datang kembali di Hypack Make More Impact. Nah, Hypack kali ini merupakan episode kedua setelah yang sebelum-sebelumnya nih teman-teman. Sebelum memulai dan lanjut untuk lebih seru lagi, kayaknya aku kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Beatrice Kriyanti selaku moderator dari Ilmu Ekonomi 61. Boleh kali Oke, Hypack kali ini merupakan episode kedua yang pastinya gak kalah seru dan bakal mengusung tema Internship to Impact, Building a Strong Foundation for Your Career. Tepuk tangan lagi. Nah, semoga pembahasan kali ini teman-teman bisa ambil ilmunya untuk batu loncatan ke dunia kerja nih teman-teman. Hypack kali ini kita juga kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Beliau merupakan alumni yang udah mungkin bisa dibilang lama kali ya, tapi masih baru fresh graduate juga. Kita sambut aja kali ya Kak Hasbi. Halo Kak. Semuanya, halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Beatrice, gimana kabarnya? Baik banget. Baik ya? Gimana ke Dramaga ini, Mas? Aduh, kan aku dari Bekasi ya, jadi tadi harus bangun pagi. Oke. Sebenarnya aman aja sih, lancar dari Bekasi, cuman ya Dramaganya lah macet. Macet. Kangen nggak dengan kemacetan Dramaga? Jujur enggak sih, enggak sih, enggak kangen. Enggak ya? Enggak kangen. Oke, narasumber kali ini itu merupakan Kak Hasbi sendiri itu punya pengalaman magang sebelumnya di Bank Indonesia nih teman-teman. Tapi sekarang Kak Hasbi ini berkarir di Research Assistant di Institute for Development of Economics and Finance atau dikenal dengan INDEF. Bener nggak Kak? Betul Beatrice. Benar. Oke, kayaknya Kak Hasbi udah nggak sabar ya sih? Atau mau ceritain dulu mood hari ini gimana? Mood hari ini? Oke sih, baik sih. Baik, Makasih Kak. banget ya teman-teman. Ceria Saya sama kan? Cia Hipotesa ya udah diundang. Seneng nggak diundang? Seneng banget bisa pulang lagi ke rumah, ke ilmu ekonomi. Iya. Seneng banget. Oke. Nah, kayaknya teman-teman juga nggak sabar nih buat denger jawaban-jawaban dan ilmu yang bakal di-sharing oleh Kak Hasbi sendiri. Teman-teman boleh siapin catatan sih. Benar ya Kak? Benar. Dicatat ini daging-daging nih. Daging pokoknya daging semuanya deh, mau daging apapun. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kayak nggak usah terlalu serius nggak sih Kak kita? Nah, mungkin Kak Hasbi sendiri bisa ceritain nggak sih gimana proses Kak Hasbi untuk mendapatkan kesempatan magang dan langkah apa aja yang Kak Hasbi ambil? Oke. Boleh Kak? Jadi jelasin. makasih ya Beatrice ya. Jadi Oke. proses gimana aku magang dan langkah-langkahnya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau cerita prosesnya itu semua ya pasti dimulai dari mulai berkuliah karena sebelumnya aku kan sedikit trivia ya, aku pas SMA itu bener-bener nggak ada pengalaman banget, nol pengalaman lah. Jadi kalau ibarat CV itu tuh kertas kosong, lembar kosong lah gitu isinya. Nah jadi selama kuliah itu aku coba cari pengalaman sebanyak mungkin, baik itu dari organisasi, kepanitiaan ataupun volunteer. Habis itu baru magang berikutnya. Aku pertama kali banget magang itu di Kementerian Luar Negeri. Wih, keren banget. Iya, ya. itu di pemerintahan. Iya. Itu pertama kali banget. Kenapa? Karena sebenarnya alasannya simple, waktu itu FOMO aja. Soalnya waktu itu tuh ada program yang namanya MSIB atau Kampus Merdeka. Nah, itu kalau nggak salah di semester 5 deh. Aku itu belum tahu, belum terpapar lah sama informasi itu. Jadi ada temen yang daftar dan keterima magang. FOMO. Terus aku cobalah cari-cari informasi magang yang lain. Karena waktu itu masuk ke ilmu ekonomi pengennya jadi diplomat cita-citanya. Bukan HI ya? Bukan HI, soalnya kalau HI kayaknya mikirnya tuh sempit banget gitu prospeknya susah. gitu kan. Oke. Jadi aku coba cari yang prospek lebih luas, yaitu ekonomi. Yang mana diplomat itu juga banyak lah ngambil ekonomi, jadi makanya ngambil ekonomi. Terus singkat cerita cari-cari informasinya, terus daftarlah ke Kementerian Luar Negeri itu, dan alhamdulillahnya keterima. Nah itu semester 5. Jadi sebenarnya kan Semester 5 iya, dan sebenarnya itu kan ada kuliah ya. Iya. Jadi itu curi-curi bolos-bolos kuliah, cuman ini nggak usah ditiru ya. Jadi ada bolos-bolos dikit gitu. Tapi aman ya gue? Aman. Untungnya. Untungnya aman. Oke. Untungnya aman. Nah itu cerita pertamanya. Terus baru berikutnya aku udah punya pengalaman magang pertama, terus udah ada pengalaman organisasi dan kepanitiaan juga. Baru masuk ke
dan udah tahu lagi tuh tadi yang kampus Merdeka tadi kan, program Iya, MSIB itu. Nah jadinya aku coba daftar di semester 7 kemarin itu daftar di Bank Indonesia. Dan keterima lagi. Dan alhamdulillah Memang ya, keren semuanya dong kan. Enggak, keren banget. Biasanya. Dan alhamdulillah keterima. Terus Oke. gimana aja sih langkah-langkahnya supaya dapat di situ gitu kan, sebenarnya ini nggak begitu relate ya. Jadi kalau waktu itu MSIB itu kita sistemnya itu kan udah ada platformnya sendiri ya dari Kemendikbud. Itu kita di sana bisa milih sampai kalau nggak salah 20-an perusahaan gitu. Nah itu kita bisa research aja dari banyaknya perusahaan, kita kira-kira mau apply-nya posisi apa di perusahaan apa. Nah salah satunya itu yang aku ambil itu Bank Indonesia itu, dan alhamdulillah yang keterima. Nah mungkin kalau sekarang kan udah nggak ada ya MSIB itu, meskipun sekarang itu kayak ada program baru Apa ya namanya? magang berdampak. Iya, kalau nggak magang salah. berdampak. Magang berdampak. Nah tapi itu kalau nggak salah sih ingat aku tuh terbatas perusahaannya dan nggak ada gitu Bank Indonesia di situ. Jadi sebenarnya kalau emang mau daftar Bank Indonesia itu ya daftarnya secara mandiri gitu. Ya, sayang banget Jujur sayang kebijakan banget karena sekarang. kemarin itu cukup memudahkan lah. Ada platform itu tuh jadi kita tuh bisa ada banyak Batu gitu loncatan lah ya. banyak gitu pilihan-pilihan magangnya tuh. Iya. Udah tersusun dengan rapi, kita tinggal pilih dan nyiapin aja. Kemarin itu yang aku siapin ya ada CV dan udah persiapan wawancara aja. Jadi kemarin tahapannya itu pas MSIB Kampus Merdeka Bank Indonesia, itu tahapannya itu kita pertama submit CV. Terus setelah ada pengumuman, kita itu disuruh reformat CV menggunakan template dari Bank Indonesianya sendiri. Terus nanti kita di sana diarahkan untuk memilih beberapa unit kerja atau departemen yang mau kita tuju. Nah jadi setelah kita pilih dan misalnya tembus filter CV-nya, itu baru kita diundang buat wawancara interview. Oke. Nah, kebetulan kemarin itu aku ada di Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter. Jadi ekonomi banget lah, iya banget, BI banget gitu, moneter kan moneter tuh BI gitu. Ya, dan alhamdulillah di situ gitu. Tapi kalau buat divisi kali ya? Departemen ya. Departemennya itu bakal kayak milih sendiri atau kayak orang BI-nya yang bakal nempatin gitu? Iya, jadi kalau pas zaman aku itu kita pilih, ada berbagai banyak listnya departemennya. Nah kita itu pilih kira-kira yang mana yang paling suitable dan bikin kita tertarik gitu. Kita tuh maunya berkecimpung di bidang apa sih? Tuh, nah mungkin kalau sekarang seperti itu juga. Jadi kalau aku banyak cari tahu juga dari teman-teman yang lain yang magang mandiri di BI, bukan MSIB ya, itu mereka di proposalnya itu mencantumkan mereka itu mau magangnya di departemen apa gitu sih. Jadi emang kayak nggak maksa gitu ya? Iya, dari dalam hati. Oke. Terus di sana mungkin setelah wawancara itu bakal dikasih info keberlanjutannya atau mungkin kayak nunggu lama nih atau bakal gimana tuh Kak? Iya, jadi kalau pas kemarin aku pas MSIB itu prosesnya sebenarnya nggak begitu lama tapi nggak begitu cepet juga ya. Kita ada masa transisi nunggunya juga, tapi dan itu momen deg-degannya kan, kira-kira keterima nggak sih? Iya, Apalagi teman-teman tuh udah yang kayak aduh udah keterima di sini, aduh udah keterima di situ. Tapi ya overall nggak begitu lama lah dan alhamdulillah keterima gitu sih. Keren banget sih. Setelah Kak Hasbi nyeritain sebelum ke Bank Indonesia, terus itu kan ada pengalaman-pengalaman magang di sebelumnya ya. Nah, kesan pesan Kakak tuh apa sih, kayak peralihan dari kayak dunia kuliah kan beda kan ya dengan dunia magang atau yang lebih profesional gitu. Mungkin Kakak boleh nggak bagi ke teman-teman nih, mungkin pengen tahu apa sih bedanya gitu di dunia profesional dengan dunia kuliah yang pada umumnya lah ya. Boleh tuh Kak. Ya jadi kalau perbedaan ya sebenarnya beda banget ya teman-teman, dunia kuliah sama dunia kerja itu. Jujur kesan pertama aku masuk ke dunia profesional itu agak takut, Beatrix. Jadi kan kita pastilah ada rasa takut gitu kan. Sebenarnya kita bisa nggak sih gitu bantu di situ kan, sebenarnya itu yang dikhawatirkan kan sama kita ketika kita mencoba ke tempat yang baru gitu kan. Tapi yang harus dipahamin adalah sebenarnya magang itu
proses belajar, Patrick. Jadi Iya, benar. mereka juga paham kok kalau kita itu masih baru dan masih belajar. Jadi sebenarnya maklum banget kalau kita itu masih sedikit taunya. Sebenarnya yang penting itu kita mau belajar atau enggak. Itu yang pertama. Terus perbedaan yang lain itu kan kalau kita di kuliah itu sebenarnya tanggung jawab kita itu cuman ke diri kita dan juga ke orang tua, kuliah kan. Iya, Nah, tapi benar. kalau di situ kadang tuh ada pikiran kalau harus bertanggung jawab nih, harus berkontribusi nih buat misalnya kemajuan Uker atau mungkin perusahaan gitu-gitu kan. Jadi Kan branding diri juga. iya, branding diri. Jadi kadang tuh ada rasa pressure, ada rasa takut gitu-gitu kan. Tapi ya udah tadi aja gitu. Pelan-pelan tapi belajar aja lah bisa gitu. Itu yang pertama. Terus itu yang kedua. Iya. Terus yang ketiga, perbedaannya ya dari sisi ini lingkungan kan. Kalau di sini kita ya seumuran atau mungkin ya cutting dating gitu kan, Iya. beda setahun 2 tahun. Tapi kalau di situ kan lintas umur ya. Jadi ada yang Kayak beda dekade gitu ada beda kan. dekade, kayak udah bosnya dia udah umur 40 50 udah setara sama orang tua lah gitu kan. Kayak kembali ke ngehadapin anak kecil nggak Iya, sih mereka kadang? tuh kayak ngadepin kita tuh anak kecil. Jadi kadang sikap kita mungkin agak ya pinter-pinter bersikap aja lah gitu. Mungkin Pernah itu nggak sih. sih Kak kesel gitu? Kesel sih enggak, mungkin mereka kesel sama aku kali ya. Jadi kalau kesel sih enggak sih. Oh, jadi kayak memaklumin aja. Iya, ya, kita coba mengerti karena mereka kan banyak juga ilmunya ya. Jadi Iya kayak sih. kalau bisa ya serap sebanyak mungkin lah ilmu dari mereka. Sebenarnya sama aja kali ya, kayak kalau di kuliah kan mungkin ada dosen. Iya, juga sih. kayak gitu. Ya kalau di sana mungkin ya emang berhubungan langsung karena Betul. kayak nanya tentang kerjaan kayak gitulah dan Benar-benar. segala macam. Benar-benar. Udah itu aja kesannya atau kayak banyak lagi? Sebenarnya kalau kesan ya gitu aja sih, cuman ya ya overall menyenangkan lah magang itu, belajar banyak. Oke. Setelah kayak kesan-pesan Kak Hasbi setelah magang, kayak ada serunya, ada pressure-nya dan segala macam itu. Nah, aku mau nanya nih, menurut Kak Hasbi, kayak peluang magang untuk anak ilmu ekonomi itu khususnya di sektor apa? Kayak tadi kan Kakak mungkin udah jelaskan kan, masuknya kayak sesuai dengan apa yang kita mau aja. Tapi kalau menurut Kak Hasbi sendiri kayak paling pas nih untuk anak ilmu ekonomi IPB, Iya. harus jelas IPB. IPB nih, berarti IPB. spesifik ya. Spesifik ya. Harus. Heeh. Oke, boleh Kak. Oke, jadi kalau peluang karir ya, sebenarnya banyak banget, luas banget. Dan kalau teman-teman misalnya di sini mau nentuin, sebenarnya aku mau magang di mana, itu sebenarnya harus ditarik dulu dari awal. Teman-teman itu maunya berkarir tuh nanti itu sebagai apa? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang sulit kan untuk dijawab. Jujur itu juga nggak bisa dijawab sama orang lain. Nah, itu harus dijawab sama diri sendiri gitu kan. Teman-teman itu kedepannya tuh mau jadi apa? Apakah mau jadi praktisi atau di pemerintah atau di swasta? Apakah mau jadi profesional, akademisi dan lain sebagainya? Itu kan sebenarnya dari teman-teman gitu masuk ke IPB itu mau jadi apa ke depannya. Tapi itu proses yang sebenarnya bisa berubah-ubah kali ya selama semester. Mungkin semester awal-awal tuh masih ambisius banget. Wah, Iya. mau di Big Four, mau di MBB gitu kan, masih perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu kan, yang besar. Tapi mungkin nanti perlahan semakin besar nomor angka semesternya, mungkin nanti Ya udahlah. ya udahlah maunya jadi PNS aja, ya udahlah maunya Iya, yang iya. dekat rumah aja, kan itu kayak gitu kan. Jadi harus ditentuin dulu jenjang karir yang kedepannya mau teman-teman tempuh itu apa. Itu yang pertama. Terus sektor atau peluang apa aja yang ilmu ekonomi IPB gitu bisa kita masukin. Sebenarnya banyak banget ya. Kalau kita ngomongin IPB ya kan udah terkenal kan. Top IPB. 5 siapa yang nggak tahu Top guys? 5 gitu kan. Bahkan pas zaman aku masuk itu top 1 by Kemendikbud. Nomor 1 kita Nomor by 1. Kemendikbud pas aku Wah, masuk. gila sih. Iya, emang hebat banget IPB ini. Terus balik lagi kan kalau IPB tuh sebenarnya terkenal banget kan, Institut Perbankan Bogor, ya kan. Tapi ada lagi Kak Apa tuh? sekarang IPB Institut Pertanian. Sama kan? Institut Pesantren Bogor. Oh iya, itu pesantren Dengar Bogor. Iya, kan? bener. Jadi Oke. balik lagi ya. Jadi kan tadi Institut Perbankan Bogor. Nah, kita itu IPB tuh kuat banget di sektor-sektor perbankan gitu kan. Jadi yang usah ditanya lah, alumni kita tuh banyak banget di Himbara gitu kan, baik itu di BNI, Mandiri. CA gitu-gitu ya. Ya ada juga ya gitu-gitulah.
Tapi di luar itu sebenarnya masih banyak lagi peluang-peluang untuk IEIPB. Kalau tadi kita bahas sektor perbankan, ada juga yang namanya sektor keuangan ya, atau lebih spesifik lagi itu kalau kalian udah tahu itu ada yang namanya KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Lalu apa tuh Kak? Nah, jadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu sebenarnya komite yang dibentuk sama pemerintah yang isinya tuh ada berbagai instansi di situ. Ada 4 instansi di KSSK itu. Yang pertama itu ada Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Yang kedua ada BI, Bank Indonesia. Yang ketiga ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keempat itu ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, KSSK ini atau 4 instansi ini itu sebenarnya langganan banget gitu buat IEIPB. Alumni-alumni IPB, lulusan IEIPB itu sebenarnya banyak banget yang ngincer dan pengen gitu masuk ke 4 instansi tersebut. Tapi sebenarnya untuk IEIPB yang nggak cuma terbatas itu aja, nggak cuma sebatas sektor perbankan dan keuangan aja. Jadi IEIPB itu kita tuh terkenal banget di saat di luar itu terkait analisis ekonominya, baik itu khususnya itu kuantitatifnya, karena kan emang kita IPB tuh terkenal karena saintek ya. Jadi kita tuh kuantitatifnya tuh kuat banget kalau di luar sana. Jadi sebenarnya nggak cuma itu, peluang yang lain itu banyak banget. Kita itu bisa jadi analis, baik itu di pemerintahan atau di swasta. Kita juga sebenarnya masuk ke perusahaan-perusahaan consulting, khususnya consultingnya yang sifatnya tuh ekonomi kayak tempat aku sekarang Indef. Sebenarnya Indef tuh cukup unik juga. Kita tuh ya semi consulting juga lah gitu. Itu sedikit tentang Indef. Terus kita juga ada juga peluang kita itu jadi baik itu jadi akademisi, jadi researcher, itu banyak banget. Jadi nggak cuma di sektor perbankan dan keuangan aja. Karena di sektor perbankan dan keuangan yang tadi aku sebutin itu mereka pun masih perlu gitu analis ekonom, yang mana itu banyak banget gitu lulusan IPB yang berkecimpung gitu di bidang itu dan mereka ada di situ. Gitu. Oke, ternyata ilmu ekonomi ini bukan cuma di perbankan ya, bahkan luas kayak banget. Jadi diplomat tuh sebenarnya bisa juga. Jadi diplomat tuh bisa banget, nggak cuma HI. Banyak juga kalau aku kemarin sempat lihat waktu itu formasinya untuk anak ekonomi, kayak lumayan banyak deh, setengah dari HI gitu. Itu banyak banget. Sementara sih saya prodi-prodi yang lain tuh cuma 1-2 orang, tapi ini tuh setengah dari HI itu banyak banget ekonomi, karena emang dibutuhkan kan analis ekonomi tuh dibutuhkan lah di mana-mana, nggak cuma di Kementerian Luar Negeri ya, di kementerian-kementerian lain pun itu sangat dibutuhkan gitu. Dan for a context, sebenarnya kerja di kementerian itu tuh nggak hanya PNS. Jadi ada yang namanya tenaga ahli itu tuh sifatnya kontrak lah. Dan itu banyak juga teman-teman abang-abang yang dari IEIPB tuh udah kerja itu kayak gitu di misalnya contohnya jadi tenaga ahli di kementerian, di Bappenas atau mungkin di BKPM, ya kayak gitu. Jadi luas banget sih kalau ditanya peluang karir untuk anak ilmu ekonomi IPB. Jadi buat teman-teman yang catat nih teman-teman. Buat teman-teman yang baru masuk sekarang, angkatan berapa yang baru masuk? Angkatan 62. Angkatan 62 yang baru masuk prodi, yang baru masuk departemen? Yang masuk departemen 61. Jadi buat teman-teman 61, 62 atau mungkin 60 itu yang masih ragu-ragu atau masih bingung mau masuk. Sebenarnya ini IEIPB bagus nggak sih? Percaya teman-teman, IEIPB itu bagus banget, dan kalian pas lulus nanti pasti akan mulai kayak wah bangga banget deh jadi lulusan dari ilmu ekonomi IPB. Baik, gila. Pemaparannya keren banget. Emang beda ya kalau orang profesional tuh beda. Gitu dong, malu. Oke. Nah, setelah kayak melewati magang, terus udah kayak banyak pengalaman-pengalaman yang Kak Hasbi udah lewatin nih. Kayak pasti punya tantangan kan Kak, buat kayak ada di dalam situ. Mungkin kayak Kakak bisa kasih nggak sih ke kita kayak tantangan apa aja sih dalam kayak dunia profesional, kayak dunia magang, kayak gitu-gitu. Iya. Boleh. Oke, tantangannya sebenarnya pasti dimanapun kita coba baru tuh pasti banyak ya tantangannya ya. Mungkin yang pengen aku highlight itu tantangannya itu sebenarnya tantangan dari diri kita sendiri sih, karena kita pas mau, contohnya pas aku baru mau masuk magang nih, itu tuh ya yang tadi aku bilang, kepikirannya itu sebenarnya bisa nggak sih kita bisa nggak sih sebenarnya di situ survive atau mungkin ya berkontribusi lah di situ gitu. Karena sebenarnya
kita tuh nggak dituntut serba bisa, tapi mereka itu Harus bisa. Oh enggak ya? iya sebenarnya kayak gitu juga. Jadi kayak kita tuh dikasih banyak makanan lah, maksudnya dikasih banyak, dilempar banyak tugas lah gitu. Ibaratnya kita tiba yang nggak, misalnya nih contoh simpelnya yang nggak pernah ngedit PPT misalnya, yang nggak biasa ngedesain PowerPoint, tiba-tiba magang Jadi terus- MDD. iya, terus nanti tiba-tiba diminta bikin laporan apa, diminta bikin alur berpikir yang kayak gimana, itu kan harus dituanginnya tuh dalam bentuk misalnya biasanya PowerPoint kan kalau kayak gitu. Iya. Baik itu pemaparan atau apa. Nah itu Belajar lagi. harus belajar lagi, jadi Iya. tantangan lagi. Kita harus ngerti sebenarnya gimana sih cara misalnya buat PowerPoint yang baik gitu. Itu jadi tantangan yang pertama sebenarnya. Itu sih yang paling ini tantangannya. Apalagi kira-kira? Kayaknya kalau misalnya tantangan-tantangan itu sebenarnya kayak dari dalam diri kita tuh kayak bisa nggak sih gitu. Jadi kayak kita juga harus jadi bunglon nggak sih Kak? Kayak apa-apa harus nyoba, apa-apa harus risk. Sebenarnya kalau ngomongin tantangan ya, sebenarnya yang lebih menantang itu proses masuknya. Oh, Iya, karena kalau di dalam itu ya udah ujung-ujungnya ya. ya. Udah bisa, masuk. bisa belajar aja kok, nggak apa-apa itu, nggak begitu sulit lah tantangan itu, jadi bisa. Berarti sama aja kayak di kuliah nggak sih Kak? Masuk kuliah kayak susah banget apalagi di PTN kan. bener. Kayak menggebu-gebu Bener. TBK. Ya kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau udah masuk kayak oh udah di sini gitu. Jadi mungkin udah kayak ya udahlah jalanin aja lebih kayak gitu. Bener. Nah, setelah kayak melewati tantangan-tantangan yang tadi kayak kita harus serba bisa dan segala macam, menurut kakak nih gimana cara ngadepin tantangan itu? Kayak dari dalam diri kita kan harus mencoba banyak hal ya, berarti bukan cuman kayak awalnya mungkin kita ngerasa diri kita tuh punya kayak oh ya udah kalian kita di situ doang, jadi kita ambil hal yang mungkin kita bisa di hal itu kan, tapi ternyata kan enggak. Setelah masuk di dunia magang, apalagi kayak di Bank Indonesia yang tadi kakak ceritakan, terus di mana kak sebelumnya di Kementerian Luar Negeri, gila itu kan perusahaan-perusahaan yang kayak gede banget, instansi-instansi hebat. Gimana coba kak? Iya, oke. Jadi sejujurnya pas magang kemarin itu tuh ya tantangannya itu ya tadi sih kan, maksudnya gimana cara kita adaptasi ya. Nah gimana aku menghadapin itu ya, kita sebenarnya nggak boleh malu-malu ya kalau lagi magang. Itu kan sebenarnya kesempatan magang tuh kesempatan yang nggak bisa kita ambil berkali-kali ya, apalagi kan magang di tempat prestisius gitu kayak kemarin Bank Indonesia gitu kan. Itu kan udah ahli-ahli semua gitu yang ada di situ. Jadi kalau bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya dari para ahli dan praktisi yang udah berkecimpung gitu di bidangnya. Jadi kemarin kalau cara aku menghadapin tantangan-tantangan itu sih ya, kita kalau magang itu harus proaktif aja sih sebenarnya. Banyak bertanya, misalnya kita dikasih tugas nih, itu kalau bisa selesaikan sebaik mungkin gitu kan. Aku ada sedikit cerita, jadi ada sedikit cerita pas magang kemarin, pas baru banget masuk gitu kan, aku tuh ada dikasih tugas gitu untuk nganalisis suatu dataset. Jadi dikasih data gitu dan mereka butuh data itu untuk diolah gitu kan. Oke. Nah terus aku olah itu data seharian. Pusing tuh. Seharian karena ya kan baru pertama kali megang, terus aku olah seharian gitu kan. Terus aku paparin lah, aku kasih hasilnya kerjanya seperti ini. Ternyata yang aku kerjain seharian itu masih salah. Dan terus dikerjain sama mentor aku ya, itu aku laporan ke mentor. Dikerjain sama mentor aku itu cuman 10 menit udah selesai. Gila sih. Jadi kayak malu banget gitu loh. Jadi kayak itu tuh aduh bad memories banget sih. Cuman karena itu kita ke-push lagi gitu kan buat terus belajar gitu kan. Gimana sih cara kerja yang benar, gimana sih cara melakukan suatu tugas yang efektif, yang efisien supaya hasilnya tuh sesuai gitu sama yang diinginkan bersama. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Itu sedikit cerita. Tapi ya intinya kalau kita mau menghadapin tantangan-tantangan itu ya kita harus
coba untuk proaktif. Benar. Seven Habits nggak sih, Kak? Seven Habits banget ya kan, kita semua dapat ya Seven Habits. Benar. Jadi kalau misalnya kita nganggur nih, nggak ada tugas, itu tuh bukan berarti kita tuh harus diem aja. Benar. Sayang banget kalau kita tuh nggak belajar tentang hal baru. Nggak belajar tentang hal baru, apalagi di tempat yang banyak ahlinya gitu kan. Sayang jujur. Jadi ketika kita nggak dapet tugas, aku ada momen kayak gitu kan, nggak dapet tugas. Kayak ya udah santai aja gak sih? Nah aku tuh langsung kepikiran. Ngopi culture. Langsung kepikiran apa kemarin itu tuh kerjaan yang kemarin tuh kurang memuaskan ya. Apa kayak gitu. Jadi kayak nggak dikasih tugas lagi gitu, karena tugas yang kemarin mungkin kurang bagus hasilnya apa gimana. Tapi ya setelah bertanya ya emang gak ada tugas aja, emang lagi santai aja gitu kan. Jadi ya tapi baiknya sih bertanya gitu kan. Nah, takutnya ada yang kelewat juga. Takutnya ada yang kelewat dan nggak dikerjain gitu. Branding diri jatuh. Ya jelek dong, jangan dong. Jangan dong. Kita bawa nama IAIPB juga di situ. Benar. Gitu sih, yang penting harus jadi orang baik lah ya, harus belajar. proaktif kita. Benar. Nah, setelah banyak tantangan, kita tuh kan kayak harus punya skill juga kan, Kak. Kayak harusnya data analisis tadi tuh kayak dipegang sama anak statistika, tapi kita juga kan harus bisa kan. Tiba-tiba gitu ternyata kalau nggak tanya jadi ngerjainnya seharian, artinya cuma 10 menit nih, Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tahu nggak, kayak setiap orang tuh perlu nggak sih punya keterampilan khusus, apalagi kayak di dunia magang kayak gitu-gitu. Kayak penting banget kan buat kedepannya untuk dunia kerja dan segala macam. Skill penting banget. Penting banget. Nah, mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman skill apa yang harus di-upgrade dari sekarang, bisa di-search kali ya, bisa belajar di waktu-waktu luang, jadi kayak nggak buang-buang waktu gitu. Jadi kalau skill yang kepake banget ya, keterampilan yang kepake banget khususnya dari IPB, sebenarnya kita ngomonginnya soft skill dulu ya. Itu tuh kalau soft skill itu kayaknya udah hukum wajib deh. Kita tuh kalau mau berkecimpung di dunia profesional, baik itu misal kita mau magang atau berkarir, itu tuh kita harus megang beberapa keterampilan soft skill ya yang harus dibawa. Kayak sesimpel misalnya public speaking, atau mungkin time management, atau mungkin teamwork. Itu kan sebenarnya soft skill yang basic banget ya, dan itu gimana cara dapetinnya, yaitu gimana proses kita di kuliah gitu. Ya teman-teman bisa dapet itu banyak lah. Kalau di kuliah kan ada kepanitiaan, organisasi, ada volunteer juga. Dan gak cuma itu sebenarnya, kalau teman-teman di akademik aja itu sebenarnya bisa juga didapetin melalui misalnya project-project bersama dosen. Itu tuh penting juga teman-teman, koneksi ke dosen-dosen. Itu kali ya kalau dari soft skill. Terus kalau dari hard skill, ini banyak juga nih hard skill yang sebenarnya penting untuk dikuasai sebagai bekal untuk magang ataupun di dunia karir nanti. Contohnya misalnya sesimpel misalnya Microsoft gitu kan. Iya. Jadi kalau kita itu sebenarnya kalau di kuliah kan sebenarnya banyaknya pakai Google Docs. Pakai Canva karena lebih simple dan gampang gitu kan, sharing-sharing ke teman-temannya. Nah, tapi kalau di dunia profesional itu tuh sebenarnya lebih banyak tuh pakai Microsoft. Jadi misalnya kita tuh kalau pakai Microsoft Word itu sebenarnya bisa juga di-sharing pakai OneDrive. Jadi tahu nih teman-teman. Nah, itu sebenarnya bisa mulai diimplementasikan sebenarnya dari kuliah, supaya nanti pas kita di dunia kerja tuh udah nggak kaget sebenarnya OneDrive itu apa sih. Terus kok bisa gitu kan, barang-barang ternyata Word tuh bisa gitu dipakai bareng-bareng PowerPoint juga. Tapi itu kayak terbatas gitu nggak, Kak? Enggak, beneran bisa semuanya? Google Docs. Iya. Jadi Word bisa bareng-bareng, PowerPoint bisa bareng-bareng. Jadi selain Google-Googlean ternyata ada nih Microsoft gitu kan. Terus hard skill yang penting banget itu terkait data. Karena kan sebenarnya kita ilmu ekonomi, apalagi IPB yang kuat banget sama kuantitatifnya, itu kita terkenal banget sama data drivennya. Jadi kayak kita tuh kalau berargumen kita tuh harus bergerak dari data, dan itu sebenarnya yang aku dapetin dari magang di Bank Indonesia kemarin. Dari magang di Bank Indonesia kemarin itu aku belajar banget gimana sih cara
narik data yang benar dari sumber yang terpercaya, terus cara menganalisis data tersebut tuh gimana, terus interpretasi data itu tuh gimana. Itu penting banget teman-teman, dan gak cuma di Bank Indonesia, itu tuh dipakai di mana-mana, di tempat, mungkin di tempat magang-magang yang lain. Karena kita sebagai IIPB harus familiar banget lah sama data-data, baik itu data makroekonomi, data perusahaan. Karena kan kalau kerja di perusahaan juga banyak kan data-data kayak gitu, misalnya data penjualan atau data apa, itu kan harus ngerti gitu kan cara ngolahnya gimana, cara menginterpretasikannya gimana, ya kayak gitu-gitulah. Nah, menurut kakak nih kan tadi kakak bilang Word itu bisa di-sharing ke banyak orang kan. Kalau Excel sendiri itu bisa nggak kak? Ya sebenarnya sama, bisa juga. Excel tuh kayak kalau di Microsoft tuh bisa gitu di sharing-sharing bersama-sama gitu. Nah, kalau sepengalaman aku kemarin, nah itu kita pakai itu kalau pas magang di Bank Indonesia ya, kita pakai kayak gitu software yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari ya kayak gitu. Terus kemarin itu kan posisi aku di DKEM itu Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter di BI, itu kemarin itu ya sebagai data analis dan juga researcher intern. Jadi nggak cuma data analis, kita tuh aku di situ tuh sebagai researcher juga. Jadi kalau sehari-harinya aku ngapain, itu sehari-harinya ya aku buka Excel, terus nyari data yang diperlukan untuk keperluan Bank Indonesia gitu, untuk DKEM khususnya untuk ukur aku, karena ukur aku kemarin tuh di kelompok makroekonomi namanya, jadi makro gitu. Nah, disitulah aku belajar banyak gitu tentang data-data, gimana cara narik data, gimana cara analisisnya gitu. Itu kerjaan sehari-hari. Karena kan kalau kita tahu di BI itu ada namanya RDG ya. Apa itu kak? Rapat Dewan Gubernur. Itu untuk penentuan kebijakan suku bunga, kebijakan moneter lah. Nah itu awalnya dari mana ya? Awalnya dari data-data tadi. Sebenarnya perekonomian kita tuh luas ya. Luas banget. Sebenarnya perekonomian kita tuh kondisinya tuh sekarang lagi kayak gimana sih? Apakah butuh dorongan atau harus pelan-pelan nih meningkatnya? Nah itu ditentunya di situ berdasarkan suku bunga. Nah data-data yang aku cari itu untuk mensupport hal tersebut. Kayak gitu. Itu tupoksi sebagai data analis. Jadi software yang dipakai atau hard skill yang dipakai lebih ke Microsoft, ngolah data gitu-gitu sih. Kalau soft skillnya mungkin ya gimana cara kita berpikir dan menginterpretasi data itu. Terus habis itu berikutnya selain data analis, kan aku juga di situ sebagai researcher ya. Jadi kalau sebagai researcher di situ tuh ada suatu topik riset yang kita itu diwajibin buat menyelesaikan itu. Gitu. Kayaknya habis ini sebenarnya lebih banyak critical thinkingnya, mikirnya. Iya itu banyaknya kayak gitu sih. Habis ini kayaknya aku mau belajar deh. Ya harus tentang Microsoft. Harus. Aku mau les ke kakak. Boleh? Apalagi kita tuh kan di IIPB tuh ada ini ya, ada CIC. Belum mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Jadi di Labcom itu ada namanya CIC. Itu tuh kayak platform yang udah ngumpulin data banyak, jurnal artikel gitu kan. Ada juga gitu kan. Iya. Nah itu kita bisa tarik data tuh di situ aja karena udah langganan IIPB. Kayaknya dari tadi pertanyaannya serius-serius deh. Kayaknya aku mau nanya yang nyeleneh, kayak fun fact kayak di BI tiba-tiba ada orang jual pentol atau enggak gitu. Enggak, misalnya itu contoh. Tapi kayak fun fact kalau di BI atau enggak di Kementerian Luar Negeri itu setelah kakak magang tuh jadi tahu kayak ternyata ada fun fact ini ya. Apa ya fun fact-nya? Sebenarnya nggak fun sih. Masa nggak fun? Iya, karena di BI itu ya cukup serius mulu ya. Jujur kan aku sebenarnya di departemen yang cukup serius ya. Jadi sebenarnya fun fact-nya serius juga. Fun fact-nya serius. Kita serius banget di situ. Gitu. Nggak pernah kayak bercanda gitu. Bercandanya aja tuh soal ekonomi. Ngeri ya. Bercandanya tuh kayak inflasi sekarang tuh gimana, depresiasi, apresiasi nilai tukar kayak gitu bercandanya. Aduh, takut banget. Serius. Bercanda tuh kayak tetap belajar ya, tetap disuruh belajar. Banyak banget belajarnya. Kayaknya aku nggak bisa deh. Nggak gitu, jangan gitu dong. Kayaknya bercandanya sekarang diubah deh kayaknya. Jangan yang terlalu bercanda banget. Nggak juga. Biasa aja kalau masih kuliah, santai aja. Nah mungkin kakak boleh kasih saran atau closing statement
Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Oh boleh, oke. Boleh deh dijelasin Kak saran dan closing statement untuk teman-teman di rumah mungkin yang udah nyatet dari tadi nih kayaknya kalau kepanjangan takutnya kayak sambil rebahan nggak didengerin nih. Mungkin kayaknya sekarang kita closing statement dan saran yang Kak Hasbi bakal jelasin. Catatan teman-teman kayaknya udah panjang Iya. banget nih, kayak struk belanja bulanan. Panjang banget kan Kak? Jadi sebenarnya kalau dari aku ya untuk merangkum semua, jadi magang itu tuh sebenarnya ngebantu banget teman-teman untuk proses jenjang karir kita berikutnya. Apalagi kalau misalnya kita tuh udah tahu mau magang di mana dan itu tuh linear sama karir yang kita tuju, itu tuh sangat amat ngebantu karena ketika kita mau nerusin karir itu pasti ketika wawancara tuh ditanya kemarin magangnya tuh ngapain aja. Itu pasti itu pertanyaan yang pasti wajib akan keluar dan akan ditanyakan. Nah kalau teman-teman udah punya bekal pengalaman magang itu, insya Allah harusnya sih bisa ya, maksudnya menuju ke karir yang teman-teman inginkan. Itu ya kalau benefit dari udah pernah magang gitu, untuk nge-sum up semuanya. Terus kalau nanya saran, tips-tips, terus closing statement, sebenarnya kalau buat sekarang teman-teman yang masih kuliah, ya sarannya cari banyak-banyak pengalaman aja dulu sebelum magang, karena magang itu kan lebih ke praktik ya. Kalau kuliah itu sebenarnya kita tuh teoritis, jadi kalau bisa selain teorinya dikuatkan, prakteknya juga dikuatkan melalui apa ya, melalui kan bisa banyak kepanitiaan, organisasi yang meningkatkan soft skill lah gitu. Itu penting juga tuh, itu penting banget untuk kita cari pengalaman-pengalaman dulu. Terus ya kuliah yang benar, jangan bolos. IPK-nya bagusin, karena percaya atau enggak IPK tuh ngaruh juga, dilihat juga. Terus sedikit fun fact aja. Terus ya pokoknya kalau dari aku closing statementnya buat sekarang kalian ya, untuk kalian tuh ya bertemanlah dengan orang penting. Berteman enggak juga ya sama siapa aja. Semuanya berarti. Semuanya ya, bertemanlah, bersenang-senanglah dan bekerjalah. Itu sih kalau dari aku. Aduh, gila banget sih penjelasannya Kak Hasbi itu, benar-benar profesional banget. Benar-benar udah berpengalaman banget lah dunia kayak gini nih. Terima kasih Kak Hasbi sudah datang dan mau sharing, bagi ilmu-ilmunya ke teman-teman Hypek atau yang nonton. Mungkin kayaknya berikutnya kita di sini kontennya bukan Hypek sih, mukbang kali ya. Mukbang. Biar nggak serius terus. Nah, udah sih palingan itu aja yang kayaknya teman-teman pada kepo dan aku juga kepo sih. Mungkin itu aja teman-teman dari Hypek episode kali ini. Aku Beatrice Yanti pamit undur diri. Bye bye.